sudah bisa melihat slide saya ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi di dalam beton prategang, teman-teman sebenarnya tidak perlu khawatir tentang karakteristik penampang yang ada di dalam profil-profil tersebut gitu ya. Dan kalau dalam perencanaan pasti di sini kita diberikan tabel dari karakteristik penampang. Saya tahu bahwa teman-teman dan dari tahun ke tahun itu pasti permasalahannya kalau beton prategang dikasih penampangnya custom, teman-teman pasti kesusahan untuk menghitung mencari karakteristik penampang ini. Jadi di dalam perhitungan karakteristik penampang ini pasti ada yang salah, ada yang keliru atau bagaimana, dan selanjutnya malah lebih salah lagi. Tetapi di dalam beton prategang sebenarnya ini sudah ada tabel-tabelnya. Jadi teman-teman hanya diminta untuk mencermati bagaimana notasi-notasi di dalam beton prategang tersebut. Begitu ya. Jadi kemudian lagi tentang satuan, teman-teman harus bisa mengkonversikan satuan dengan benar begitu. Nah, kalau misalkan di dalam konversi tersebut, sebagai contoh misalkan di sini FT ini. Ini kursor saya lihat ya. Di FT ini itu kan 12 akar F aksen C. Itu adalah dalam PSI. Tetapi kalau misalkan dalam MPa atau kilonewton per meter misalnya gitu, ini aturan ini berubah. Karena apa? F aksen C yang ada di dalam sini itu adalah dalam PSI begitu ya. Jadi kalau misalkan kilonewton per meter atau MPa itu harus beda lagi nanti 0,5 atau berapa gitu. Itu pasti itu. Jadi kalau misalkan di dalam akar ini angka konversinya jangan langsung misalkan Anda ada rumus ini tapi F aksen C-nya ini Anda masukkan sudah di misalkan 2240 MPa misalkan seperti itu. Hasilnya akan salah. Jadi kalau memang ini aturannya seperti ini, ya ini adalah untuk satuan yang apa? Dicermati dahulu. Gitu ya. Selanjutnya untuk notasi-notasinya. Nah, notasi-notasi yang kemarin mungkin beberapa sudah ada di dalam tegangan, kemudian gaya. Nah, ada gaya inisial PI, terus nanti akan ada gaya P efektif, gaya prategang efektif. Itu nanti kita akan bisa menghitung setelah beberapa pertemuan lagi gitu ya. Nah, PI jadi PI di sini ada gaya inisial, gaya prategang inisial. Kemudian ada PE itu adalah gaya prategang efektif gitu ya. Kemudian APS. Nah, ini adalah A, luas penampang untuk pre-stress. Jadi luas penampang untuk tendonnya gitu ya. Jangan sampai keliru nanti APS dengan AC. AC ini apa? AC ini adalah luas penampang untuk konkrit atau penampang betonnya. Gitu ya. Pasti beda-beda, nanti kita bisa menghitung APS untuk yang mana, AC untuk yang mana gitu ya. Selanjutnya IC atau IG itu sama, itu adalah momen inersia. CTCB ini kalau misalkan di dalam tabel itu biasanya YAYB gitu ya. Selanjutnya kalau misalkan kita menghitung STSB ini, teman-teman juga kadang menotasikan sebagai W ya. W WT WB. TB di sini adalah static moment untuk serat bawah, bottom line ini top line gitu ya. WD berat sendiri balok beton atau berat mati dead load gitu ya. Kemudian ada WL. WL ini adalah live load gitu ya. Selanjutnya ada lagi tambahan nanti kalau di dalam perencanaan itu adalah WSD. WSD itu apa? W suspended dead load. Jadi beban mati tambahan. Begitu ya. Jadi biasanya misalkan dari aspal atau trotoar dan sebagainya yang tambahan selain dari berat sendiri itu adalah masuk dalam WSD. Perhitungannya nanti bagaimana? Perhitungannya nanti kalau misalkan di dalam tegangan akhir kita menggunakan WT. WT itu dari mana? WD ditambah WSD ditambah WL begitu ya. Jadi ada 3 komponen beban. Oke, itu untuk notasi. Selanjutnya adalah
Jadi ini penampangnya sudah diberikan, notasinya, karakteristik penampang juga sudah ada, tegangan izin ini juga sudah ada. Jadi dikatakan FC aksen ini adalah tegangan tekan izin untuk betonnya, begitu ya. Kemudian tegangan tekan izin untuk beton prategangnya itu adalah 0,45 F aksen C, itu ya. Jadi ini adalah tegangan izin untuk beton prategang. Kemudian FT ini apa? FT ini juga tegangan izin, tetapi ini adalah T, tension, yang C, compression. Gitu ya. Selanjutnya, FPU apa? Tegangan ultimate untuk pre-stress. Jadi pre-stress ultimate. Jadi pada saat material tendon itu memiliki tegangan putusnya berapa? 270.000 PSI. Lah, FPI apa? Itu adalah tegangan izin untuk pre-stress saat inisial. Jadi FPI itu tegangan izin awal untuk menentukan gaya tekan inisial ini. Kalau di lapangan, andaikan ini adalah tendon gitu ya, andaikan tendon. Tendon ini putusnya itu di 270 gitu. Tetapi saya waktu memberikan gaya prategang, merangkai balok-balok ini kemudian saya beri gaya prategang, itu diperbolehkan hanya di 0,7. Misalkan seperti itu, yaitu menjadi FPI ini. Jadi sebenarnya tendon ini adalah bisa putus di 270.000 PSI, tetapi saya menarik ini hanya sampai dengan 189.000 PSI. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi apa? FPE. FPE itu adalah tegangan izin atau tegangan pada saat prategang efektif. Prategang efektif itu bagaimana? Jadi kan ini awalnya sudah belum bekerja apa-apa. Kemudian setelah bekerja beban, bekerja eksentrisitas itu sendiri, kemudian bekerja beban hidup, begitu ya. Maka nanti akan mengurangi dari tegangan prategang. Jadi notasinya itu banyak, tetapi teman-teman harus bisa mencermati, gitu ya. Bahasa Jawanya dititeni, gitu ya. Jadi Anda ini hurufnya apa kira-kira, bahasa Inggrisnya apa, gitu. Dalam notasi-notasi ini itu adalah kebanyakan pasti singkatan dan itu mudah sebenarnya. Jadi tidak perlu dihafal, hanya perlu dicermati notasinya seperti apa. Begitu ya. Oke. Mana ini kok nggak bisa next. Selanjutnya di dalam penyelesaian tugas itu. Nah, di dalam soal telah diberikan bahwa WD-nya ada kok begini. WD-nya ada nilainya 384 gitu ya. 384 kemudian itu dalam lep atau pounds gitu ya. Kemudian MD itu kan 1/8 momen kita menghitungnya di tengah bentang maksimum. 1/8 WD dikalikan dengan L kuadrat. Itu ya, rumus dari beban merata. Teman-teman pasti harus ingat gitu. Nah, sebenarnya di sini satuannya jangan lupa nanti di sini ada LB fit. Maka di mana kalau misalkan Anda mencermati di buku-buku, kenapa Pak MD kok tiba-tiba dikalikan 12? Karena tujuannya supaya bisa mendapatkan LB inch. Kan 1 feet sama dengan 12 inch gitu ya. Maka menghitung MD biasanya ada langsung dikali 12 gitu. Karena konversi satuan. Selanjutnya adalah untuk menentukan PI. Nah, gaya prategang inisial ini didapatkan dari tegangan ultimate tendon tadi, FPU, dikalikan dengan luasan penampang. Tetapi FPU itu tidak semerta-merta langsung kita gunakan di FPU-nya. Kita pasti direduksi dulu supaya ya aman. Gitu ya, supaya tendonnya tidak putus terlebih dahulu. Maka karena ditanyakan adalah jumlah tendonnya, maka di sini PI adalah 189.000 ini sudah diberikan, tapi nanti sebenarnya bisa di-adjust memang FPI 0,78, 0,7, 0,8 saya gitu. Nah, kemudian dikalikan jumlahnya kita yang belum tahu, kemudian
luas tendon. Nah, luas tendon sebenarnya nanti memang ada di bab 2. Di bab 2 di karakter dari bahan itu nanti tendon seven wire ya. Jadi 7 untai apa namanya? Jadi tabelnya ada. Tabelnya memang ada luasannya masing-masing. Jadi satu tendon itu luasannya berapa. Nah, yang di soal ini adalah ini terjemahan di Nawi ini beberapa juga ada yang miss sebenarnya. Tapi nanti baru nemunya. Ini tendon 7 kawat stress reliefnya ini 7 wire. Maksudnya adalah tendonnya itu adalah 7 wire. Tendon itu disusun dari beberapa wire dan wirenya ini ada 7 begitu, makanya dikatakan sebagai 7 wire gitu ya. Diameternya 12 inch, setengah inch. Nah, di dalam tabel itu nanti ada. Kalau misalkan di dalam buku itu halaman berapa ya? Oh, nanti saya berikan deh. Itu adalah 0,153. Ini dalam inch ya, inch square gitu ya, dalam inch square. Nah, maka di sini FPI itu tadi satuannya adalah PSI, pounds square inch gitu ya, pounds per inch kuadrat gitu ya. Kemudian dikalikan dengan jumlah tidak ada satuan, kemudian dikalikan dengan luas tendon, satuannya adalah inch kuadrat, maka hasilnya adalah pounds atau lep gitu ya. Hasilnya ini 28917X. Saya asumsikan sebagai itu. Nah, ini perhitungannya. MD-nya ini adalah masih dalam LB fit atau pounds fit gitu ya. Selanjutnya kita memiliki rumus tegangan di dalam prategang. Jadi min P 1 per AC plus E dikalikan C per IG dikurangi dengan MC per IG. Dan ini kan sudah diberikan sebelumnya. Kita sederhanakan lagi sebenarnya bisa. Ini langsung diganti S, ini juga bisa langsung diganti S gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam ini, ke dalam perhitungan ini. P-nya tadi berapa? P yang digunakan ini kita mengasumsikan pada saat awal. Jadi masih P inisial begitu ya. Selanjutnya kita masukkan angkanya, kemudian di dalam FT di sini tegangannya yang terjadi itu apa sebenarnya yang terjadi? Itu bisa saja tegangan tekan, bisa juga tegangan tarik, kan gitu ya. FC atau FT begini. Tapi kalau yang FT yang di sebelah sini adalah F untuk serat atas, misalkan saya yang gunakan rumus itu. Kalau misalkan Anda menggunakan F untuk serat bawah juga nggak masalah. Ini hanya untuk menghitung kisaran jumlah tendon secara kasar. Gitu ya. Maka saya gunakan kalau misalkan 390 nanti terlalu kecil, maka saya gunakan yang 2700 PSI begitu. Selanjutnya adalah saya memasukkan ke dalam rumus, saya bisa menghitung X-nya, kan begitu. Nah, di sini kemudian saya dapatkan X-nya adalah 12,9. Nah, kalau misalkan di dalam apa namanya persyaratan di sini adalah harusnya tegangan itu lebih kecil dari 2700 gitu kan ya. Anda tidak usah memikirkan terlebih dahulu seperti itu. Ini dalam perencanaan pasti nanti bisa naik turun sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau misalkan didapatkan 12,9 ini sebenarnya kisaran, tidak harus patokannya lebih kecil atau lebih besar. Anda bisa menentukan 11 boleh, 10 boleh, 14 boleh. Gitu ya. Karena ini masih kasar, benar-benar kasar. Karena apa? Karena M-nya yang kita gunakan masih dead load, hanya dead load saja. Kemudian nah tegangannya juga ada 2 macam, kita masih pilih salah satu. Gitu ya. Jadi nggak masalah, kita asumsikan misalkan di sini adalah 13. Kok nggak bisa berubah? Selanjutnya adalah untuk kontrol tegangan. Karena kita sudah memiliki jumlah tendon, kemudian dari nilai-nilai gaya juga sudah ada, maka kita tinggal masukkan. Kita tinggal masukkan di dalam yang pertama menentukan PI, P inisial gitu ya, kontrol tegangan nanti untuk awal prategang. Maka di sini FPI dikalikan dengan
APS. APS adalah jumlah tendon dikalikan luas satu tendon itu. Nah, satu tendon di sini adalah 7 wire itu, 7 untai itu. Nah, maka 13 dikalikan dengan luasan satu tendon ini dikalikan dengan FPI. Kita dapatkan PI-nya adalah 375.921. Selanjutnya, kita menghitung kontrol tegangan di awal. Yang pertama adalah akibat gaya P per A. Diingat bahwa ini adalah P per AC, begitu ya. P per AC itu adalah P per betonnya sekarang. Tadi kita menentukan itu adalah akibat tendonnya, selanjutnya adalah kita mengontrolnya akibat betonnya. Istilahnya begini loh. Ini terlalu pendek, enggak apa-apa. Sebentar ya. Misalkan ini adalah bentangnya, oke, nggak apa-apa bentangnya pendek begini. Tetapi ini tendonnya, gitu. Kenapa pada saat awal kita gunakan ABS, Pak? Gitu. Karena kita kan menarik tendon ini. Setelah kita menarik, kemudian ini diangker. Pada saat ini ditarik, diangker, ini kan begini. Gitu ya, menekan begini. Dikatakan pre-stress kan. Kita memberikan tegangan itu menarik baja prategang. Pada saat diangker, maka ini kan masih otomatis menekan begini. Yang pertama kita gunakan adalah APS. Kita menarik ini kaitannya sama luas penampang tendon. Selanjutnya luas penampang tendon ini menghasilkan P. P-nya itu menekan penampang ini. Nah, penampang ini. Kemudian karena ini adalah tendonnya, ini tendonnya, kemudian ini diangker gitu ya. Setelah saya tarik, maka dia akan mempengaruhi dari apa ini? Penampang beton. Maka dia adalah P per AC. Gitu ya. Yang pertama, itu min. Kemudian yang kedua adalah akibat eksentrisitas. Akibat eksentrisitas tergantung dia eksentrisitasnya, kalau ini kan pasti dari bawah, dari yang atas itu akan mengalami tarik begini, P dikalikan E dibagi dengan S, atau P dikalikan E dikali C dibagi dengan inersia gitu ya. Untuk serat atas itu menjadi tegangan positif, yang bawah menjadi tegangan negatif. Begitu ya, karena eksentrisitasnya ini kan di bawah dari garis netral gitu. Nah, selanjutnya adalah MD per S akibat dari beban sendiri. Karena awal prategang kan baloknya itu ya masih bentuk segmen-segmen itu dan dia masih berat sendiri. Maka untuk serat atas menjadi negatif, serat bawah menjadi positif. Begitu kan ya. Kemudian di akhir superposisi kita dapatkan seperti ini. Tariknya adalah ini tinggal dijumlah, tariknya 669,19 PSI, kemudian tekannya adalah 2343 PSI. Ini adalah tekan, ini adalah tarik. Nah, kalau misalkan kita kembalikan ke dalam syarat tadi, di sini ini adalah FC-nya itu adalah 2700, tegangan tekannya 2700, tegangan tariknya adalah 390. Nah, ini sebenarnya masih di atas dari tegangan tarik, begitu kan ya? Iya, masih di atas tegangan tarik. Tetapi ini masih awal. Awal itu sebenarnya nanti harusnya di ini ada FTI, harusnya ada itu. Tapi karena itu untuk awal, jadi nggak masalah. Lebihnya pun juga sedikit. Dan Pak Sugeng kemarin kan juga pernah menyampaikan bahwa muncul tegangan tarik itu tidak apa-apa. Yang penting tidak terlalu besar. Gitu ya. Nah, ini akhir superposisi kita dapatkan seperti ini. Ini masih awal, kan begitu. Selanjutnya adalah kontrol di akhir prategang. Nah, di akhir prategang ini kita mendapatkan gaya prategang itu sudah efektif ya. Jadi sudah efektif itu otomatis sudah berkurang lagi tegangan prategangnya. Jadi dari FPI menjadi FPE, maka FPI ke FPE tadi kalau tidak salah FPI-nya 189, FPE-nya adalah 145. Gitu ya. Maka untuk gaya PE-nya 145.000 PSI dikali dengan
dikali dengan APS. APS-nya yang sudah kita tentukan jumlahnya tadi, kan begitu ya. APS-nya sudah kita tentukan jumlahnya adalah 13 dikalikan dengan 0,153 gitu. Jadi luas tendonnya sudah tetap, kemudian kita mengontrol tegangan di akhir, kan begitu. Kita dapatkan PE-nya adalah 288405 pounds. Nah, kemudian ada beban hidup sekarang. Nah, beban hidup di sini adalah dari momen akibat beban hidup adalah dari beban hidup gitu kan ya. Jadi 1/8 GL kuadrat. Nah, Q-nya atau di sini menjadi WL kan begitu. Nah, selanjutnya angka yang saya dapatkan di sini sudah saya kalikan dengan 12 begitu. Jadi WL-nya tadi adalah 3.600 PLF kan, pounds linear feet kan begitu ya. Maka 3.600 pounds per feet kan maksudnya begitu. Kemudian saya rubah langsung, saya di sini sudah mengalihkan menjadi dikalikan 12 menjadi 6242 400 lb inch, pounds inch itu. Ya sudah, lagi-lagi kita kontrol lagi tegangannya di akhir prategang. Tetapi di sini P per A-nya sekarang menjadi PE gitu ya. PE per A. A-nya tetap menggunakan A dari penampang beton. Kita dapatkan itu nilainya adalah dua-duanya negatif. Kemudian akibat eksentrisitas beton, PE dibagi dengan S atau PEC dikali dengan IC. Serat atas adalah tarik, serat bawah adalah tekan, kan begitu. Kemudian akibat beban mati, serat atas adalah tekan, ya, serat bawah adalah tarik. Untuk beban hidup pun juga sama, serat atas adalah tekan, serat bawah adalah tarik. Kemudian kita jumlahkan, maka kita dapatkan hasil dari tegangannya di akhir posisi akhir superposisi itu adalah untuk tegangan tekannya 2017, untuk tegangan tariknya adalah 188. Begitu untuk pembahasan soal dari tugas pertama ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kita diskusi. Gimana? Terlalu cepatkah? Itu ada dua kondisi, yang mana ada kondisi awal sama kondisi akhir. Terus tapi pas kondisi awal itu yang pakai beban aja itu mendapatkan nilai tegangan serat atasnya itu tarik Pak. Tapi apabila tarik itu diuji sama beban izinnya itu Pak, itu nggak memenuhi syarat. Terus dicoba untuk kondisi akhir pada beban mati dan beban hidup, itu untuk serat atas sama serat bawahnya itu namun izin Pak. Nah, untuk itu apakah jumlah tendon itu dikategorikan cukup memenuhi atau enggak ya Pak? Walaupun kondisi akhirnya tidak memenuhi syarat. Kondisi awal. Kondisi akhirnya memenuhi syarat kan, tetapi kondisi awal ada Awalnya satu enggak. tegangan yang, nah ini sama halnya dengan perhitungan saya ini tadi kan Mas. Jadi yang awal tadi adalah perhitungan saya 600 sekian gitu tegangan tariknya, tetapi di tegangan izinnya adalah berapa tadi? 100 sekian kan gitu ya. Begini Mas, karena saya sampaikan ini adalah untuk perhitungan yang awal. Jadi nanti kalau di dalam perencanaan itu ada nanti. Jadi untuk selanjutnya saya akan memberikan jadi tegangan izin untuk tendon itu bagaimana. Jadi pada saat awal serat tarik, kemudian pada saat akhir seratnya menjadi tekan. Pada saat awal serat tarik menjadi tarik itu. Nah, untuk yang pertama ini memang ini sudah langsung di general. Jadi tegangan izin untuk tarik ya sudah segitu aja. Sebenarnya ada FTI, FT apa gitu nanti itu ada macamnya gitu. Karena ini masih awal memang
digeneralisasi seperti itu. Gitu. Bagus Mas, tapi memang nanti itu ada syaratnya masing-masing. Gitu ya. Ya. Jadi misalkan di sini itu ada pada bab 2 tegangan tarik di serat terluar kecuali yang ditetapkan di C, itu maksudnya di kecuali yang ditetapkan di ujung balok. Jadi kalau misalkan kita memiliki, nanti pun kita akan misalkan di sini adalah beton prategangnya, gitu ya. Maka ada tegangan izin selain ditentukan di C. C itu di mana? C itu di tumpuan pun itu ada tegangan izinnya. Selain ditentukan di C, otomatis di mana? Ya di daerah sini. Yang maksimum ada di mana? Ya di tengah. Nah, itu ada. Di bab 2 itu nanti macam-macam tegangan izin itu ada. Jadi memang kita mengontrol tegangan itu nanti pasti banyak sekali. Kemudian ada lagi, hitung tegangan di ujung balok. Nah, kalau misalkan di ujung balok, kira-kira momennya berapa? Hitung tegangan beton prategang ya. Ini meskipun beton prategang, tetapi di ujung balok gitu. Maka momen untuk di ujung balok berapa? Mas, Mbak, balok tumpuannya sendirol. Momen di ujung balok 0. Iya. Jadi nanti kalau misalkan ditanya hitung tegangan di ujung balok, ya sudah Anda bisa kalau misalkan menghitung tegangan, ya ini ML ini sama dengan 0, MD ini sama dengan 0. Jadi hanya bekerja adalah P di sini dan P akibat eksentrisitas. Gitu. Banyak sekali tegangan yang akan kita kontrol nanti, gitu ya. Jadi hanya dicermati. Nanti kita memerlukan untuk mengontrol tegangan yang di mana awal atau akhir. Gitu ya. Oke. Sebentar Baik, Pak. sebelum Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Jadi di sini beton bertulang, kemudian beton prategang itu bagaimana? Selanjutnya adalah ini kelemahan beton bertulang, kemudian ada beton prategang. Nah, ini ciri khas dari beton prategang. Jadi yang tidak ada pada beton bertulang itu adalah 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi baja prategang, kemudian grouting, kemudian angker. Itu adalah tidak ada pada beton bertulang biasa. Kemudian untuk mutu betonnya beda. Untuk pratarik dan pasca tarik itu beda, gitu ya. Untuk pratarik itu pasti besar. Karena apa? Ini tendonnya ini dikencangkan dahulu, kemudian kan dicor. Itu. Tapi untuk pasca tarik, karena beton itu pasti sudah memiliki umur dan itu sudah tinggi, begitu ya. Minimum itu adalah 30 MPa ini untuk pasca tarik. Tetapi untuk pratarik adalah 40 MPa. Kemudian ini ada nilai regangan susut untuk beton prategangnya. Nah, ini selanjutnya yang dikatakan sebagai tendon tadi. Tendon itu dari apa? Bar, wire, strand, kabel. Jadi kebanyakan nanti yang akan kita gunakan adalah 7 wire strand. Jadi satu strand ini terdiri dari 7 wire. Gitu ya, maksudnya itu begitu. Jadi ini terdiri dari 7 wire. Seperti yang ada di gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah satu tendon gitu. Jadi tendon yang kita butuhkan tadi berapa? Ya itu dikalikan lagi kan begitu. Nah, kemudian setelah kan ditarik ini ditarik kan di sini ini masing-masing tendon ini ditarik saya. Kemudian istilahnya ini adalah angker, ini angker untuk memegang itu supaya dia enggak slip istilahnya begitu. Gitu ya. Maka Assalamualaikum Mbak Sugeng.
Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam. Oke. Maaf ini saya diminta Pak Indradi untuk ngecek di jembatan tadi. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Itu tadi saya bahas mengenai mengenai apa namanya, yang tugas minggu lalu, Pak. Oke. Ini saya buat Pak Sugeng menjadi co-host kok. Adanya host. Sebentar. Apa-apa wes Mas, nggak apa-apa. Oke. Oke, jadi intinya saya tadi membahas bahwa di dalam perhitungan kontrol tegangan ini, jadi mungkin teman-teman tadi kalau misalkan saya membahas terlalu cepat, ini saya bahas lagi ya. Jadi yang pertama karena ada penampang seperti ini, Anda tidak usah bingung untuk menghitung karakteristik penampang. Pasti di dalam beton prategang itu pasti dimudahkan dengan adanya tabel dan nilai tabel nilai karakteristik penampang gitu ya. Anda hanya perlu mencermati notasi-notasinya karena itu penting. Notasinya tidak perlu dihafal tapi dicermati saja. Misalkan di sini adalah AC dan APS. Jadi ada dua. Satunya A untuk konkret, penampangnya ini, APS adalah untuk pre-stress kan begitu ya. Kemudian WD, WL. W untuk dead load, beban mati, kemudian W untuk live load gitu ya. Selanjutnya SB, ST itu yang kemarin kita bahas menjadi WB, WT. Kemudian CB, CT itu adalah menjadi YB, YT gitu ya. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian dari soal pertama kemarin itu kita memiliki WD sudah ditentukan nilainya itu, maka menghitung momen akibat beban mati itu adalah di tengah bentang maksimumnya 1/8 WL kuadrat begitu. Ini satuannya masih dalam pounds feet, leb feet gitu ya. Kalau di dalam penampang kita butuhkan adalah dalam inch, maka kita kalikan dengan 12. Begitu. Nah, selanjutnya adalah untuk menentukan PI, gaya prategang inisial. Ini sudah diberikan FPI, itu adalah tegangan prategang inisial, kan begitu. Nah, tegangan prategang inisial ini ada hubungannya dengan FPU. FPU itu gaya tegangan prategang pada saat dia putus. Tetapi kan kita tidak memberikan tegangan prategang sampai dia putus. Kan begitu ya. Maka FPI ditentukan kalau di sini adalah 0,7 FPU. Begitu. Selanjutnya dikalikan dengan jumlah, itu yang ditanyakan, jumlah tendon, dikalikan dengan luas tendonnya. Luas tendonnya di sini dalam soal sudah ditentukan menjadi luas tendonnya untuk 7 wire diameter setengah inch kan begitu. Di dalam tabel juga sudah ada, Anda tidak perlu menghitungnya. 0,153 inch ini. Nah, kemudian karena di sini adalah FPI satuannya adalah PSI, pounds per inch kuadrat gitu kan ya, pounds square in, maka FPI dikalikan jumlahnya, dikalikan luas tendonnya ini adalah satuannya adalah inch kuadrat, maka menjadi PI-nya adalah 28917, XX-nya ini adalah jumlah dari tendon. Selanjutnya adalah kita tadi sudah menentukan menghitung dari PI itu. Sekarang bagaimana kita mencari jumlah tendonnya. Nah, secara kasar di sini
kita bisa menentukan dengan memasukkan rumus kemarin yang sudah kita bahas 2 pertemuan bahkan di dalam 2-3 minggu yang lalu itu. Kita tinggal memasukkan saja ke dalam rumus ini gitu. Nah, kemudian P-nya ada, A konkretnya ada, kemudian eksentrisitasnya ada, C per IG ini dibalik di bawah menjadi S gitu juga sudah ada. M-nya ini akibat momen beban mati. Kemudian kita sederhanakan, kita bisa menghitung jumlah tendon seperti ini. Jadi ini adalah kita gunakan dalam tegangan izinnya adalah 2.700 karena untuk tegangan izin tekan, misalkan gitu, maka kita dapatkan nilai X atau jumlah tendonnya adalah 13. Sekali lagi ini adalah perkiraan kasar. Karena apa? Karena P-nya juga masih P inisial, kemudian momennya juga masih momen akibat beban mati atau berat sendiri. Tetapi di dalam perencanaan nanti itu ada MSD, momen akibat beban mati tambahan, kemudian ada momen akibat beban hidup. Maka misalkan di sini saya pilih menjadi 13, itu tidak apa-apa. Misalkan Anda memilih 11, 14, itu pun juga tidak apa-apa. Istilahnya patokan kasarnya adalah di sini, gitu ya. Selanjutnya setelah setelah kita membuat asumsi kasar 13 tendonnya, kita kontrol lagi tegangan. Nah, di sini kontrol tegangannya ada beberapa. Pertama ini adalah di awal tegangan. Begitu. Jadi karena kita sudah mendapatkan jumlah tendon, sekali lagi kita mengalihkan dengan luasan tendon, kemudian dikalikan dengan tegangannya, kita mendapatkan P inisial. Ingat ya, jadi dari PI adalah FPI dikalikan dengan APS. Kalau efektif nanti PE adalah FPE dikalikan dengan APS. Nah, selanjutnya di sini tegangan yang pertama akibat gaya tekan sentris. Min P per A. P-nya ini masih menggunakan P inisial. Kita mendapatkan nilai di serat atas dan serat bawah. Nilainya sama, begitu ya. Selanjutnya akibat eksentrisitas tendon. Begitu. Untuk di serat atas dia menjadi serat tarik, maka positif. Kemudian di serat bawah menjadi serat negatif karena serat tekan. Gitu. Selanjutnya adalah akibat beban sendiri. Akibat beban sendiri beton, maka di serat atas adalah serat tekan atau negatif, kemudian serat bawah adalah serat tarik. Begitu ya. Nah, kemudian di akhir superposisi kita menjumlahkan semua tegangannya, ternyata di atas serat atas ini menjadi serat tarik. Kemudian di bawah menjadi serat tekan atau negatif. Begitu. Dari kontrol awal tegangan ini, selanjutnya kita ke akhir prategang. Jadi ditentukan juga sudah bahwa ada tegangan efektif dari tendonnya ada, FPE begitu ya. Maka kita bisa mendapatkan nilai PE. Sama halnya dengan rumus yang awal prategang tadi, kita memasukkan nilai. Begitu, hanya memasukkan nilai saja. Tambahannya di sini apa? Karena akhir prategang itu ada tambahan beban hidup. Jadi awal prategang itu beton masih dirangkai. Kemudian akhir prategang ya sudah ini sudah berdiri begini, kemudian ada beban hidup. Begitu ya. Maka ada tambahan lagi di sini adalah akibat beban hidup. Begitu. Nilainya ya kita tinggal memasukkan saja. Seperti yang pertama tadi saya jelaskan. Gitu. Untuk penjelasan ini mungkin monggo Pak Sugeng ada tambahan. Silakan. Cukup Pak Oh, Indra. Jadi iya. mungkin teman-teman tinggal hati-hati memperhatikan tanda dan tekannya ya. Jadi kalau karena akibat gaya tekan tuh pasti di sini ini negatif. Kalau akibat eksentrisitas karena melengkungnya ke atas ini pasti tariknya di atas, tekannya di bawah. Baik berat mati maupun berat hidup
di atas selalu dia negatif, di bawah dia selalu positif. Dari situ nanti dimasukkan di dalam formula di sini. Nah, ini tanda kurung di sini ini menunjukkan negatif. Sehingga nanti saudara bisa melihat akhir superposisinya ini. Kalau sudah tahu seperti ini, baru saudara bisa menggambarkan bentuk ini. Ini bisa digambarkan setelah saudara tahu angka. Saya kira begitu saja tambahnya. Barangkali mungkin masih ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan Mas, Mbak. Atau mungkin saya yang bertanya, kalau nggak tanya. Monggo, Pak. Mas Beto, silakan. Iya Pak, izin bertanya Pak, di PDF yang Bapak share itu ada notasi MSD itu apa ya Pak kira-kira artinya? MSD, Mas. Iya Pak, dia digabung sama ditambahin sama MT di kondisi akhir Pak. Oh iya. Dia ada Iya. yang begini. Iya, Mas. Jadi begini. Jadi apa namanya? Kalau misalkan nanti di dalam apa namanya? perhitungan ini, tegangan ini. Nah, itu di dalam perencanaan saya tadi katakan sampai bahwa kita memiliki berat sendiri, kemudian berat sendiri tambahan di sini. Oh, ini belum ada. Berat sendiri tambahan, kemudian beban sendiri tambahan, dan beban hidup begitu. Maka MSD itu adalah momen akibat suspended dead load. Itu yang saya sampaikan. Dicermati saja notasinya seperti apa. Oh, itu berat mati tambahan. Itu nanti komponennya apa gitu. Komponennya apa? Ya, kalau di dalam jembatan ini ada trotoar, misalkan trotoar kemudian aspal. Itu kan bukan berat sendiri dari beton ini. Jadi itu sebagai beban mati tambahan. Itu Mas ya, MSD gitu ya. Itu akibat WSD. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari tabel kontrolnya itu nyimpulin kalau sudah kontrol apa enggaknya gimana ya, Pak? Oke. Saya share lagi. Sebentar. Jadi di sini ya memang ini kurang satu sedikit apa namanya gambaran di sini yang perlu saya tampilkan. Jadi di sini tadi ada ini, ada FC kemudian FT. Di sini adalah tegangan izin untuk prategang, di mana kalau dia mengalami tegangan tekan itu adalah maksimumnya di 2700. Kemudian kalau dia mengalami tegangan tarik, C ini compression ya, kemudian T ini adalah tension, itu adalah 390 PSI. Itu ya. Itu adalah tegangan izinnya. Gitu, Mbak. Jadi memang ini harusnya 2700 dan 390 harus disandingkan di sini. Misalkan di sini. Ini adalah 2700, yang di sini adalah 390 itu tadi. Ya. Silakan, ada lagi? Ya, saya sedikit menambahkan. Jadi pertanyaan tadi sangat bagus sekali bahwa ini ada FC dan FT itu adalah tegangan izin tekan, ya, dan tegangan izin tarik. Kita sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya beton itu tidak mampu menahan tarik. Tapi karena di sini prategan, kemungkinan karena kita tadi menentukan jumlah wayarnya tadi 13. Kalau ternyata kita menentukannya 12 mungkin berbeda, menentukannya 14 berbeda, jadi perkiraan 13. Sehingga kemungkinan itu akan terjadi tarik. Boleh terjadi tarik, tapi tidak boleh melebihi FT yang sama dengan 12 akar FC aksen. Jadi
ini adalah persyaratan yang perlu diperhatikan. Boleh terjadi tarik, tapi kecil. Nah, usahakan tidak boleh ada tarik. Gitu. Tapi kalau ternyata memang ada tarik, ya tidak melampaui tegangan tarik FT tadi itu. Kalau tekannya itu tidak boleh melampaui FC. Harusnya setiap kali nanti terakhir kontrol dari superposisi semuanya itu harusnya langsung disandingkan persyaratan ini FT dan FC-nya di situ. Begitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan begini, bagaimana Pak kalau ternyata dari perkiraan kita tadi 13 tadi itu ternyata FT-nya itu melebihi dari tegangan tariknya melebihi dari FT, itu bagaimana? Nah, itu ada beberapa jalan yang bisa ditentukan. Pertama, yang paling sederhana adalah merubah jumlah tendonnya. Ini yang paling sederhana. Dicoba sedemikian rupa sampai terjadi tariknya tidak melebihi FT yang diizinkan. Tetapi kalau ternyata sudah dicoba berkali-kali ternyata masih ada FT-nya, nah itu nanti akan ada ilmu yang tersendiri, namanya nanti akan ada prategang parsial. Ya. Jadi nanti yang kelebihan tariknya nanti akan dipasang tulangan mild steel biasa. Jadi sebagian digunakan beton bertulang, sebagian menggunakan prategan. Itu namanya prategan parsial. Tapi itu nanti ya, nanti kalau saudara memperdalam nanti akan ketemu seperti itu. Tapi yang jelas di sini saudara harus semua nanti resultan gaya-gaya yang bekerja, baik akibat pertekan, eksentrisitas, berat sendiri tambahan maupun live load itu tidak boleh lebih besar, tekannya adalah tidak boleh besar FC, tariknya tidak boleh lebih besar dari FT. Gitu ya. Halo, paham? Jelas atau belas? Ya. Oke, kira-kira gitu. Jadi sederhana sekali. Kalau saudara sering latihan itu nanti akan terbiasa itu dengan FT dan FC di situ. Dan perlu diketahui bahwa penarikan kabel itu tidak langsung 13 tadi langsung ditarik semua, tidak. Maka di situ ada FPI, itu adalah initial press testing. Agar supaya apa? Kalau bebannya yang bekerja baru berat sendiri, dead load saja, maka tidak perlu digunakan semuanya, gitu ya. Tapi kalau nanti sudah daya lainnya itu sudah mulai bekerja, maka semua penambang harus ditegangkan semuanya, gitu. Makanya di sini kontrolnya ada beberapa kali. Yang paling minimum itu adalah 2 kali, yaitu pada saat awal, pertegang awal, dan pada saat akhir. Harus 2 kali itu harus masuk, gitu ya. Kontrolnya 2 kali. Dan semuanya itu juga harus tidak boleh melebihi FCI dan FTI, gitu ya, inisialnya, gitu ya. Begitu kira-kira. Ada yang lain? Sudah nggak ada? Berarti sudah siap sudah siap kuis ini kelihatannya. Ya. Halo. Gimana Mas, Mbak? Ayo saya sempatkan lari-lari ke sini meninggalkan teman-teman yang di KJI. Ternyata di sini saya nggak dimanfaatkan. Silakan Mas, Mbak kalau tanya. Sudah tanya sesulit apapun terserah lah. Terserah nanti yang jawab Pak Indra. Saya yang bagian ngegomnya aja. Tapi memang nggak ada yang pertanyaan ya sudah. Tadi memang apa namanya sudah ada beberapa yang tanya Pak. Kemudian memang di dalam apa namanya, kemudian kemarin itu sempat ada yang terlewatan di dalam teknologinya prategang ini. Makanya saya berikan tambahan itu tadi seperti kayak penarikan itu kan otomatis setelah ditarik kemudian ada angker, kemudian ada itu saya berikan ini Pak. Lubang untuk growting dan sebagainya. Lubang growting, kemudian
apa namanya, ini kenapa kok namanya seven wire gitu ya, maka Oke. 7 strand-nya ini terdiri dari 7 untai wire ini gitu. Kalau bahasa Ya Indonesia mungkin diterjemahkan langsung seperti itu. mungkin akan lebih bagus kalau Iya. juga ditunjukkan foto-fotonya Yang di Pak Indra pas Gedung Kandang, iya eh, Pak. di di jembatan itu ya. Gedung Itu Kandang, iya, akan iya. itu Iya, akan iya, bagus sebenarnya. iya Pak, Ya, itu barangkali saya teman-teman masukkan. supaya supaya tahu bahwa realnya kayak apa begitu. Atau mungkin di sini saya tunjukkan bentar ya, saya carikan sebentar ya. Mudah-mudahan ketemu. Bentar, waktunya sebentar. Iya, enggak apa-apa. Saya nggak mempersiapkan itu. Nah, ini kalau dicari nggak ketemu. Nah, bentar. Nah, 1, 2, 3. Oke. Barangkali saya bisa, Gitu. kok nggak bisa? Saya jadikan host dulu. Iya. Oke. Belum. 1, 2, 3. Share. Masih belum bisa. Tidak bisa nge-share. Sudah jadi host Pak. Oke. Host disable. Participant screen sharing. Oh, yang satu ini sudah jadi host nih. Sebentar, sebentar. Nggak bisa nge-share saya. Yang tadi sudah ditutup. Tadi sudah ditutup share-nya. Sampun, sampun. Sudah Pak. Sudah. Ini nggak bisa nih nge-share. Ini sudah saya jadikan host Pak. Oke. Ya, saya nge-share-nya lewat satunya nih. Oke. Bentar ya. Nah, ini baru bisa. Oke. Bentar ya. Oke. Terlihat ya? Halo, 1, 2, 3. Iya Pak. Lihat ya. Terlihat Pak. Lihat, Pak. Jadi saudara bisa lihat itu. Tadi memang penampangnya prategang itu ya bentuknya ya seperti ini, ya, seperti ini. Ini kalau mau erection itu adalah seperti itu. Ya. Lalu ini mau diangkat, ya. Ini mau diangkat, ini baloknya, ini mau kasih elastomernya. Jadi ini adalah elastomer ya, elastomer yang masih dibungkus, dalamnya hitam sesungguhnya. Ya. Nah ini kenapa kok fotonya Pak Indra nggak ada? Karena ini yang moto Pak Indra, gitu ya. Jadi yang akhirnya yang terlihat di saya. Ya. Ini realnya di lapangan adalah seperti itu.
Saudara lihat di sini. Di sini. Ini sudah di growting ya. Jadi pertegangnya sudah di growting. Jadi sudah ditutup. Nah, ini yang saya katakan elastomernya tadi itu. Jadi elastomernya ini kalau dibuka dalamnya seperti ini. Ini elastomernya. Nah, ini kalau seperti itu elastomernya. Yang mau dipasang didudukan. Ini tipe elastomernya. Tipe elastomernya. Ini sudah mau erection, ya. Ini mau erection. Nah, ini kenapa saya menunjuk ini, ya. Jadi itu karena pengangkatan dengan menggunakan sling seperti ini bahaya, ya, bahaya. Tak boleh. Ini akan cenderung nanti akan slip. Akan slip. Tak boleh. Ini bisa lepas ya. Di sininya ini bisa terjadi lepas nanti. Sangat bahaya. Nah, ini Pak Indra dan Pak Indrawal dan Pak Indradi ya. Iya. Ya. Saya khawatir kalau saya lanjutkan nanti ke teman kalau pas ada cewek cantik yang saya foto gitu. Oke. Ini juga ada Pak Ming ya. Iya, Pak Min. Ini Pak Ming. Ya, ini sudah mulai duduk ya. Ini sudah mulai duduk di tumpuan. Dan sebenarnya ini adalah sambungan-sambungan antara prategang satu dengan prategang yang lain. Segmental, ini namanya segmen. Ini adalah segmen. Segmen. Kalau Anda lihat di sini, lubang-lubang ini adalah dipersiapkan nanti untuk diafragmanya. Dipersiapkan untuk diafragmanya. Ini saudara lihat ya. Jadi ini nanti lubang-lubang ini nanti untuk press diafragma. Ini girder yang kedua diangkat. Girder yang kedua diangkat. Ini ternyata juga ada Pak Nanda. Nah, ini lengkap ini timnya. Ada Pak Nanda, Pak Indrawal, dan ada Pak Indradi. Saya ingin menunjukkan growthing-nya sebenarnya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini adalah lubang-lubang untuk growthing, untuk angker, ya, untuk angker. Sedangkan ini adalah shear key untuk supaya satu dengan yang lainnya bisa menyambung agar supaya menjaga gesernya. Jadi nanti yang digambarkan Pak Indrawal tadi itu untuk memasangkan tendon-tendonnya itu akan masuk di sini. Akan masuk di sini. Gitu kira-kira. Ini yang ingin saya tunjukkan adalah itu. Oke, saya kira seperti
itu saja yang bisa saya tunjukkan. Barangkali bermanfaat. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini Pak Wali Kota Malang. Ini Pak Ketua DPR. Dan ini Kacung. Bukan, Pak. Jadi tolong saudara manfaatkan ya. Sayang kalau saudara tidak manfaatkan. Karena dosen-dosen saudara ini betul-betul berpraktek di bidang itu gitu loh. Ya. Saudara nggak pingin loh jadi Kacung seperti itu. Ya. Itu ya. Baik, terima kasih Pak Indra. Oke. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, jadi seperti itu teman-teman, kita juga sudah kelasnya tadi istimewa dari jam 9 sampai setengah 11. Alhamdulillah. Gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Insya Allah ketemu minggu depan pagi mungkin. Gitu, Pak Sugeng. Nah, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.